Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal jalan-jalan virtual ke tempat-tempat yang paling suci, yang jadi tujuan jutaan umat muslim setiap tahunnya untuk ibadah haji dan umroh. Ini bukan sekedar liburan biasa, tapi sebuah panggilan jiwa yang dalam banget. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa sih perjalanan ini bisa jadi impian spiritual buat jutaan orang? Apa ya yang bikin tempat-tempat ini begitu spesial? Apa yang menarik hati begitu banyak orang sampai rela menempuh perjalanan yang seringkali jadi puncak kehidupan spiritual mereka? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Biar gampang, perjalanan kita ini udah saya petakan. Pertama, kita langsung ke jantungnya Islam, Mekah. Habis itu kita melipir ke Madinah, kotanya Nabi. Terus kita bakal ikuti jejak ritual khusus ibadah haji. Dan di akhir kita coba renungkan, apa sih sebetulnya makna dari semua ini? Oke, perhentian pertama kita, Mekah. Kota ini, wah, ini bukan sekedar kota biasa ya. Ini pusat spiritualnya dunia Islam, titik di mana semua doa umat muslim dari seluruh penjuru dunia itu bertemu. Dan pas di tengah-tengah Mekah, berdiri megah Masjidil Haram. Ini adalah tujuan utamanya, rumah bagi Ka'bah yang jadi kiblat atau arah sholat kita semua. Masjid ini luar biasa, terus-terusan diperluas buat menampung jamaah yang makin banyak setiap tahunnya. Nah, di dalam masjid ini setiap gerak itu ada maknanya. Di pusatnya tentu aja ada Ka'bah, terus ada tawaf, ritual muterin Ka'bah yang benar-benar nyatuin semua jamaah dalam satu gerakan. Dan ada juga sa'i, lari-lari kecil yang punya kisah luar biasa di baliknya. Nah, soal sa'i, ini kita bahas sekarang. Jadi, sa'i ini dilakukan antara dua bukit kecil, namanya Shofa dan Marwah. Ini tuh kayak napaktilas perjuangan Siti Hajar yang luar biasa. Coba deh bayangin, seorang ibu sendirian di tengah gurun, lari bolak-balik panik banget cuma buat nyari setetes air untuk anaknya yang masih bayi, Ismail. Poin pentingnya di sini, sa'i itu bukan sekedar olahraga lari-lari kecil ya. Ini pelajaran hidup yang diulang oleh jutaan orang. Jadi kayak pengingat abadi gitu. Bahwa dalam hidup ini kita harus terus berusaha, terus bergerak, jangan pernah putus asa, segimanapun mustahilnya keadaan. Dan perjuangan tanpa henti itu akhirnya dijawab sama Tuhan. Secara ajaib, tiba-tiba muncul mata air Zam-Zam tepat di dekat kaki Ismail. Dan hebatnya, air yang penuh berkah ini nggak pernah berhenti ngalir ribuan tahun. Dan sekarang jadi sumber air buat jutaan jemaah di Masjidil Haram. Nggak jauh dari Ka'bah, ada bangunan kecil namanya Makom Ibrahim. Nah, ini penting banget dicatat ya. Walaupun namanya Makom, ini sama sekali bukan makam. Banyak banget yang suka salah paham soal ini. Jadi yuk kita luruskan. Jadi Makom Ibrahim ini sebetulnya adalah artefak sejarah yang, wow, luar biasa. Ini batu tempat Nabi Ibrahim berpijak waktu beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Dan di atas batunya itu ada bekas telapak kakinya. Jadi saksi bisu peristiwa agung itu. Bahkan ada yang meyakini batu ini diturunkan langsung dari surga. Oke, dari Mekah kita geser sedikit ya. Kita lanjutin perjalanan ke kota suci kedua, Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang bercahaya. Disinilah Nabi Muhammad membangun komunitas muslim pertama setelah beliau hijrah dari Mekah. Pusatnya kehidupan di Madinah, ya sudah pasti Masjid Nabawi. Masjid yang super indah ini dibangun langsung sama Nabi Muhammad. Dulu tempat ini nggak cuma buat sholat loh, tapi juga jadi rumah beliau, pusat pemerintahan, bahkan jadi kampusnya para sahabat. Di dalam Masjid Nabawi, ada satu spot yang spesial banget, namanya Rodoh. Tempat ini dijuluki salah satu taman surga. Umat muslim percaya banget kalau ini tempat yang super mustajab. Tempat di mana doa-doa kita itu lebih gampang terkabul. Kenapa sih Raudhoh ini begitu dimuliakan? Ya karena disinilah Nabi Muhammad dulu menerima wahyu, memimpin sholat, dan ngasih ajaran-ajarannya. Dan yang bikin lebih sakral lagi, makam beliau juga ada di dalam kompleks yang sama. Jadi ini benar-benar tempat yang menghubungkan jamaah secara langsung sama sejarah hidup Nabi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit beda. Kita akan bahas tempat-tempat yang khusus dikunjungi pas puncak ibadah haji. Inilah yang membedakan haji dengan umroh, yang bisa dilakuin kapan aja sepanjang tahun. Ini adalah sebuah jalur ritual yang udah diikuti turun-temurun. Perjalanan ritual ini startnya dari Mikat. Anggap aja ini semacam gerbang tol spiritual. Di sini jamaah harus ganti baju pakai 2 lembar kain putih sederhana yang namanya ihram, terus niat untuk masuk ke kondisi suci. Jadi suci secara fisik dan juga pikiran sebelum lanjut ke Mekah. Lokasi mikot ini ada beberapa, tapi 2 yang paling terkenal itu Bir Ali dan Tan'im. Bedanya apa? Bir Ali itu di Madinah, dan ini mikot utamanya. Namanya sendiri artinya sumur Ali. Soalnya di situ sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, dulu menggali banyak sumur. Kalau Tan'im, lokasinya di Mekah. Biasanya dipakai sama orang yang udah di Mekah tapi mau nambah umroh lagi.
Nah, alur perjalanan haji itu punya rute yang udah paten. Mulainya dari Mina, terus ke Arafah buat puncaknya, lalu nginep semalam di Muzdalifah, dan akhirnya balik lagi ke Mina buat ritual-ritual terakhir. Ini tuh kayak pergerakan massa yang rapi dan teratur banget. Dari Mina, jutaan orang ini bergerak bareng-bareng ke Padang Arafah. Nah, ini dia. Inilah puncaknya, klimaks dari seluruh rangkaian ibadah haji. Menurut sejarah, tempat ini juga diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Adam dan Hawa ketemu lagi setelah diturunkan ke bumi. Ritual paling utama di Arafah namanya wukuf. Artinya simple, berdiri. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua jemaah itu menghabiskan waktu dari siang sampai matahari terbenam buat berdoa, zikir, dan minta ampun. Filosofinya dalam banget. Ini kayak simulasi pengingat kalau suatu saat nanti kita semua bakal berdiri di hadapan Tuhan. Begitu matahari tenggelam di Arafah, perjalanan belum selesai. Rombongan lanjut ke Muzdalifah, sebuah lembah terbuka. Di sini, jamaah nginep semalaman di alam terbuka, di bawah bintang-bintang. Ini wajib karena mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Sambil di sana mereka juga ngumpulin kerikil-kerikil kecil buat ritual besok paginya. Besoknya, para jamaah balik lagi ke Mina. Tempat ini sering disebut kota tenda karena isinya ribuan tenda putih sejauh mata memandang. Nah, disinilah mereka melakukan ritual lempar jumroh atau melontar kerikil sebagai simbol perlawanan terhadap godaan, diikuti dengan penyembelihan hewan kurban. Oke, jadi setelah kita mengunjungi semua tempat ini ya, dari Ka'bah sampai Arafah, jadi jelas banget kan kalau perjalanan ini tuh lebih dari sekedar pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah sebuah perjalanan transformasi batin.